Mereka kemudian bisa memiliki keberkahan. Zalim itu kalau tidak balik ke Yaman itu. Karena apa? Negaranya sedang perang. Harusnya mereka pulang ke Yaman berdoa supaya negaranya aman. Bukannya malah bikin kerusuhan, bikin kegaduhan di Indonesia. Kemarin saya masih diem saja. Sekarang kalau terus-terus ke sapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada, masih seputar masalah nasab habaib. Dimana kali ini ada satu video dari seorang tokoh yang mungkin banyak orang yang menunggu kapankah Kiai ini kemudian komentar ya. Sebagaimana kita tahu ya, sejak polemik nasab habaib ini bergulir hiruk pikuk ya di jagat media sosial, Gus Nuril itu tidak pernah angkat suara, tidak pernah komentar. Padahal sejauh yang kita ketahui, kalau kita tracking biografi beliau ini kan orang yang selalu tampil di berbagai kesempatan apabila itu menyangkut soal gerakan dakwah di Indonesia, Wali Songo dan NU ya. Dan memang selama ini dia tidak pernah bicara. Baru kali ini dia pun angkat bicara, dan tentu semua orang pengen tahu ya bagaimana sikap Gus Nuril. Gus Nuril ini adalah seorang tokoh fenomenal yang memang ya selalu juga menyita perhatian publik. Dalam situasi-situasi genting dia itu akan muncul. Nah, saat ini juga dia sebagai Panglima Patriot Garuda Nusantara ya. Dulu di zaman Gus Dur beliau ini adalah salah satu pemimpin pasukan barisan ya, pendukung Gus Dur ketika hendak dilengsarkan. Dan memang dalam berbagai kesempatan ketika situasi suasana itu genting dia akan muncul. Apakah karena ini memang sudah taraf kisru nasab habaib ini juga sudah sampai pada taraf yang genting atau seperti apa sehingga dia pun muncul? Dan kemunculannya ini tentu kita pengen tahu bagaimana sikap Gus Nuril. Apakah dia ada di kelompok, di salah satu kubu lah ya, sebutlah misalnya para pendukung habaib, atau ada di kubu Kiai Imaduddin Usman. Kita tentu pengen tahu itu semua dan berharap bahwa Gus Nuril ini bisa memberikan sebuah jalan pencerahan bagi umat Islam yang mungkin banyak bertanya terkait dengan nasab habaib. Nah, seperti apa statement daripada Gus Nuril ini? Coba kita simak dulu sama-sama. Saat Nabi itu pernah berkorban 2 ekor domba untuk anak cucunya sedunia. Maka cucunya yang diberi nama Hasan dan Husain. Hasan itu artinya bagus, Husain ya bagus. Maka mergo Wali Songo itu adabiahnya kuat, sopan santune luar biasa. Yang masuk ke keraton dipanggil Raden Bagus. Yang masuk ulama-ulama keturunan Nabi yang masuk ke pesantren diundang Gus. Itu menisbatkan Hasan wa Husain. Lah sing digowo karo Van der Plas senoko gronyo disetempeli Habib ning palsu kabeh iki kelabahan akhirnya. Karena apa? Tes DNA nggak berani ning nganggone Habib. Itu hebatnya menaiki wong Jakarta iki kelompoknya Jamaah Labib iki nek ketemu Habib ngono iki padahal mung modal serban-saban Vespa karo minyak nyong-nyong tok lho iki. Umum barokah Habib barokah apa? Nek punya keberkahan dolim berarti Habib di Indonesia ini. Karena apa? Karena di Yaman itu sekarang sedang perang, negaranya terbelah dua, yang satu PKI komunis, yang satu liberal, yang satu ikut komunis Soviet dan Cina, yang satu ikut liberalnya Amerika dan Eropa. Wong Indonesia ra mudeng. Kelakuan wong Yaman itu memang begitu. Ingat nggak puji-pujian pada waktu kita kecil? Gusti Kanjeng Nabi lair ana ing Mekah dinane Islam so
pas maulud tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena wong Yaman dipimpin Raja Abroha akan menghancurkan Ka'bah. Lah kok Mbah itu kan menghancur ke Ka'bah, teko ning Indonesia ngaku Habib gimana? Pada nggak ngerti ya ini? Oh, sampai Allah sendiri menurunkan surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, rasa tak tawaking, mau ndak tersinggung sing suarane elek-elek. Satu. Yang kedua, di samping mau menghancurkan Ka'bah, sing gawe Ka'bah palsu ki ya wong Yaman. Pada nggak ngerti yang cerita ini? Makanya mungkin wong Indonesia itu dolannya kurang jauh, kopinya kurang kental, maka minum kopi dulu. Jadi ada kembar, ada Ka'bah palsu di sana itu. Nah kalau mereka kemudian bisa memiliki keberkahan, dalam itu kalau tidak balik ke Yaman itu. Karena apa? Negaranya sedang perang. Harusnya mereka pulang ke Yaman berdoa supaya negaranya aman. Bukannya malah bikin kerusuhan, bikin kegaduhan di Indonesia. Kemarin saya masih diem saja. Sekarang kalau buat terus-terus ke sapu. Ya, apa yang disampaikan oleh Gus Nuril, saya kira ini adalah sesuatu yang cukup menarik ya. Di saat fenomena nasab habaib ini sudah mulai satu persatu para kiai-kiai kosohor ini kemudian turun gunung mulai angkat bicara. Kita memang berharap ya para kiai-kiai yang selama ini memiliki banyak pengikut dijadikan panutan harus ikut terlibat untuk setidaknya ya memberikan jalan agar keseluruhan nasab habaib ini betul-betul bisa cepat clear, karena jika tidak maka ini akan selalu menjadi tanda tanya di kalangan umat Islam di ruang-ruang publik. Dan hanya saja bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Nuril tadi ini sebenarnya hal yang cukup menohok juga, karena dia mencoba men-tracking bagaimana situasi sejarah Yaman ya, dari zaman kenabian hingga kondisi hari ini yang memang dilanda perang. Dia sebenarnya berharap agar para habaib ini memiliki kepedulian terhadap negeri ya kakek nenek moyang mereka, yang seharusnya dia punya perhatian ya, setidaknya dia ada rasa ya prihatinlah terhadap negeri leluhurnya, setidaknya mendoakan dan sebagainya ya, karena bagaimanapun juga ada ikatan masa lalu yang sebagaimana kita tahu ya, memang dia kan datang ke Indonesia pada masa itu dalam situasi juga Yaman dalam kondisi yang sedikit memprihatinkan, dalam artian sulit untuk soal-soal kehidupan. Dan Gus Nuril tegas ya, dia tegas menyampaikan hal seperti itu ya, dengan maksud ini mencoba menggugah hati para habaib. Kita hanya berharap bahwa para habaib ini ya mau mencoba merefleksi situasi yang hari ini memang semakin semakin melebar ya, melebar diskusinya, dan berharap memang bahwa Rabita Alawiyah atau setidaknya tokoh-tokoh sepuh dari habaib ini harus mencari jalan yang tepat untuk menyudahi kisruh nasab ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.